Oke, jadi gue nemu berita nih dari Kontan, 5 kekurangan motor listrik. Coba kita bongkar ya. Pertama, katanya jarak tempuh terbatas. Ini benar tapi salah. Jadi gini, umumnya kalau kita bandingin motor listrik sama motor bensin yang harganya sama, motor bensin memang bisa jalan lebih jauh. Contohnya Honda PCX yang harganya 30 jutaan, full tank bisa buat jalan 300-an kilometer. Sedangkan Alfa Servo yang harganya juga 30 jutaan, dari baterai penuh cuma bisa buat jalan 100-an kilometer. Atau motor gue, Absolute Revo alias motor sejuta umat. Ini seinget gue dulu harganya sekitar 15 juta. Full tank gue bisa jalan sekitar 150 km. Sedangkan VRQ1 yang harganya juga sekitar 15 juta, dari baterai penuh cuma bisa buat jalan sekitar 60 km. Nah, 60 km itu memang untuk satu baterai. Kalau mau VRQ1 bisa pakai 2 baterai, jadi totalnya bisa 120 km. Harga baterainya sekitar 8 juta, jadi sama harga awal 15 juta, totalnya 23 juta bisa jalan 120 km. Nah, 23 juta kita bisa beli Vario 125 yang kalau full tank bisa jalan 200-an kilometer. Jadi poin pertama bener ya, motor listrik jarak tempuhnya lebih terbatas dibanding motor bensin. Tapi buat kalian yang mau beli motor listrik, menurut gue ini sebenarnya hal sepele. Karena selama kalian nggak ada rencana buat touring dan kalian pakai motornya cuma buat PP kerja dan jalan-jalan, sebenarnya cukup kok. Driver ojol aja sekarang banyak yang pakai motor listrik, bener nggak? Kalau cukup buat driver ojol, pasti cukup buat sehari-hari. Tapi karena jarak tempuhnya lebih dikit, kita harus lebih sering ibaratnya isi bensin. Jadi kalau kalian beralih ke motor listrik, siap-siap rajin ngecas atau swap baterai. Jadi menurut gue kekurangannya bukan karena jarak tempuh yang terbatas, tapi repotnya harus lebih sering isi bensin karena jarak tempuh yang lebih kecil. Oke, lanjut ke poin kedua, katanya waktu pengisian lebih lama. Ini juga bener, kalau isi bensin kan cepat, paling beberapa menit doang. Kalau ngecas baterai motor listrik udah pasti hitungan jam. Kalau baterainya yang udah lithium kayak di VRQ1 itu ngecas satu baterainya sekitar 4-5 jam. Kalau baterainya masih yang model aki kering kayak di Uwinfly T3 atau Goda Raptor 220 itu ngecas baterainya sekitar 8-12 jam. Wah, berarti motor listrik boros listrik dong. Nggak juga, dulu kita pernah hitung-hitung biaya listrik buat sekali ngecas baterai motor listrik cuma sekitar 3.000 sampai 4.000 rupiah. Jadi poin kedua memang benar, pengisian baterai motor listrik memang lebih lama dibanding kita isi bensin. Tapi meskipun ngecasnya berjam-jam, kita kan nggak nungguin pas dia lagi ngecas. Tinggal colok charger terus ditinggal aja sampai penuh. Justru gue pernah bahas gadget yang bisa otomatis potong arus listrik setelah sekian jam, kayak semacam timer. Jadi misal setelah 5 jam, alatnya bakal potong arus listrik ke charger. Jadi kita nggak perlu takut lupa copot chargernya. Proses ngecas baterai motor listrik juga simple. Kan cuma nyolok charger ke baterai atau ke motornya. Kayak ngecas HP atau laptop aja. Atau buat motor listrik yang pakai sistem swap, prosesnya juga nggak lama. Paling sama aja kayak ngisi bensin. Cuma ya seperti yang gue bilang tadi, kita bakal lebih sering ngecas atau nge-swap baterai dibanding ngisi bensin karena jarak tempuh yang lebih kecil. Oke, lanjut ke poin ketiga, katanya biaya awal lebih mahal. Ini gue nggak tahu maksudnya gimana, soalnya saat kita bikin video ini ada 50-an motor listrik yang dapat subsidi 7 juta dari pemerintah. Untuk daftarnya kalian bisa cek di Sisapira. Di daftar ini banyak motor listrik yang harganya di bawah 10 juta, bahkan ada yang cuma 5 jutaan setelah subsidi. Tapi yang harganya di bawah 10 juta, gue kurang saranin buat kalian yang bakal pakai motornya setiap hari dengan perjalanan yang jauh. Kalau mau motor listrik buat kerja, gue saranin yang di atas 10 juta. Justru rata-rata motor listrik yang ada di jalan itu yang harganya cuma sekitar 10-15 juta. Motor Honda aja paling murah sekarang 16 juta dapat Revo Fit. Kalau mau yang Matic paling murah Honda Beat di harga 18 jutaan. Jadi gue nggak tahu gimana maksudnya biaya awal bisa lebih mahal. Justru selain harga unit yang lebih murah, biaya operasional motor listrik juga lebih murah. Pajak lebih murah, nggak perlu servis rutin atau tune up, nggak perlu ganti oli, dan lain-lain. Oke, lanjut ke poin keempat, ketergantungan pada infrastruktur pengisian. Ini juga bener, tapi nggak full bener. Jadi motor listrik kan ada dua macam, ada yang baterainya dicas, ada yang baterainya di swap.
Buat motor listrik yang baterainya dicas, kalau di tengah jalan baterainya tinggal dikit atau amit-amit habis, selama kalian simpen chargernya di bagasi, kalian tinggal cari SPLU di aplikasi PLN Mobile, terus dicas aja kayak biasa. Kalau nggak ada SPLU yang deket, ya cari colokan listrik mana aja sih, ibaratnya numpang ngecas, karena charger motor listrik kan pakai colokan listrik biasa, dan wattnya juga umumnya nggak yang gede banget. Jadi menurut gue sebenarnya nggak wajib perlu ada infrastruktur khusus, karena idealnya pas kita pergi, kita udah tahu kalau baterai motornya udah cukup sampai kita pulang. Tapi gue juga nggak nolak kalau PLN perbanyak SPLU, lebih tepatnya yang ada atapnya. Soalnya hampir semua SPLU saat ini nggak ada atapnya, jadi kalau panas ya kepanasan, kalau hujan ya kehujanan. Tapi idealnya ya jangan sampai perlu ngecas di luar. Nah, buat motor listrik yang baterainya sistem swap, sebelum beli motornya seharusnya kalian udah pastiin dulu di sekitar kalian ada beberapa tempat penukaran baterai. Buat yang di Jakarta sih seharusnya aman ya, soalnya banyak driver ojol yang andelin baterai swap. Tapi kalau di sekitar kalian jarang atau nggak ada tempat penukaran baterai, paling ya beli motor listrik yang baterainya dicas, bukan yang di swap. Oke, kita lanjut ke poin terakhir. Produksi baterai untuk motor listrik melibatkan penggunaan sumber daya langka seperti lithium dan kobalt. Gue akuin itu nggak salah sih, tapi menurut gue itu bukan sebuah kekurangan motor listrik. Setuju nggak? Tujuan kita pakai kendaraan listrik kan buat mengurangi polusi udara dan mengurangi penggunaan BBM. Idealnya memang tanpa menggunakan sumber daya langka, tapi untuk saat ini belum ada solusi yang lebih baik. Setahu gue, efek jangka panjang penggunaan kendaraan berbasis baterai tetap lebih baik buat bumi dibanding kalau kita lanjut pakai kendaraan bensin cuma demi penghematan penggunaan lithium dan kobalt. Kalau kalian suka konten seperti ini, like videonya, jangan lupa subscribe, komen kalau kalian punya pertanyaan atau cerita menarik seputar motor listrik, dan kalau kalian mau support kita, link toko Ridista ada di deskripsi. Ridista jual ratusan produk original bergaransi resmi dengan harga yang murah banget. Selain di Shopee, kita juga ada di Tokopedia dengan status official store Diamond 5, dan lebih pentingnya lagi, rating kita 4,9 dari 5 bintang. Atau bisa mampir ke toko kita di Mangga Besar, Jakarta Barat, atau di Senen Jaya, Jakarta Pusat di depan BCA. Cari aja Ridista di Google Maps, atau bisa hubungin gue lewat WhatsApp, TikTok, atau Instagram. Gue Dimas Setiawan, thank you for watching, see you in the next video.